Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Bincang Santai. Nah, pada kesempatan kali ini saya Indra Sukmana akan membawakan podcast bersama narasumber kita, yaitu ada Pak Azmi ya Pak ya. Boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari podcast, apalagi untuk khususnya program studi KPI. Thank you so much Siapa? untuk invite saya. Nama saya Muhammad Azmi, saya dosen di salah satu program studi yang di STAIN, Hukum Ekonomi Syariah. Kesibukan saya mengajar dan aktivis lingkungan sih. Aktivis ya Pak ya. Nah, baik teman-teman. Jadi Pak Azmi ini salah satu dosen ya Pak ya di Iya. Hukum Ekonomi Syariah ya Pak ya. Ya. Nah, jadi maksud tujuan kami ini Pak mengajak Bapak podcast ini mengenai apa Pak? Beasiswa Bank Indonesia Pak. Iya, Nah, beasiswa yang baru ya, iya, baru ada di baru ada STAIN di Kepri ya. Stein. Benar. Iya, benar. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam Pak. Nah, jadi peran Bapak ini sebenarnya di dalam BI ini apa Pak? Kalau di Bank Indonesia ini sebenarnya mengenal Gen B ini, Gen B ya, generasi Gen B. baru Bank Indonesia. Jadi generasi baru Bank Indonesia ini sudah saya kenali waktu saya kuliah di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman. Dulu kan ini STAI ya. Stay. Saya sudah kenal mereka itu udah lama. Saya tahu bahwa Gen B ini adalah penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Saya adalah alumninya. Oh, Alumni dari STAI seharusnya kan memberi impact kepada STAIN, benar. ya kan? Saya berpikir bagaimana nih Gen B bisa masuk di STAIN Sultan Abdurrahman. Dari 2022 saya berjuang bersama Pak Wakatiga, bersama Pak Ketua. Akhirnya 2024, 2023 kita asesmen lapangan, 2024 kita mendapatkan kabar bahwa STAIN menerima beasiswa. Awalnya waktu audiensi bersama saya kemarin, itu mereka memberikan 25. Tapi saya coba nego kembali, gimana nih biar bisa mendapatkan 50. Jadi tidak hanya kayak umrah, tidak hanya Politeknik Batam yang menerima, tapi STAIN harus menerima 50 juga. Jadi kita tidak ada perbedaan dari kuota yang penerima. Itu latar belakang saya mengapa pengen Gen B itu masuk di STAIN sehingga nanti memberikan dampak pada pendidikan kita sendiri. Apalagi di STAIN ini kan beasiswanya banyak ya. Iya, benar. Tapi apa sih keunikan Gen B? Nanti kita sharing-sharing. Oke. Jadi kalau untuk masalah target mahasiswa ini bakal 50 orang ya Pak yang akan diloloskan. Untuk mahasiswa memang 50 orang, tetapi dalam tahapannya itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Misalnya ada tahapan seleksi administrasi, ada tahapan wawancara, dan akhirnya final nanti adalah pengumuman beasiswa itu sendiri yang akan diumumkan oleh Bank Indonesianya langsung perwakilan dari Kepri. Jadi kita itu ambil andilnya dalam pemberkasan dengan pendaftaran. Oh, berarti kalau administrasinya melalui kampus dulu gitu Ya, Pak. melalui kampus. Kalau untuk administrasinya itu kan pendaftarannya sampai tanggal 26 ya teman-teman semuanya. Perlu diperhatikan ada beberapa kriteria yang kami inginkan. Jadi nanti jangan pula kami tidak meluluskan teman-teman karena ada kriterianya. Kalau menurut kami secara administrasi itu yang harus dilihat adalah kurikulum vitae-nya atau daftar riwayat hidupnya Daftar riwayat dengan motivation letternya. Mengapa demikian? Dari situ kita bisa melihat ini bersungguh-sungguh nggak menerima beasiswa. Karena tahapan berikutnya adalah wawancara kan? Benar. Wawancara yang akan ditanyakan langsung oleh pihak Bank Indonesia. Jadi tidak ada kaitannya lagi ya, wawancara itu tidak ada kaitannya dengan STAIN lagi. Dikarenakan pastinya langsung dari Bank Indonesianya langsung yang memberikan pertanyaan dan kita panitia di sini atau pengurus dari STAIN itu tidak tahu pertanyaannya apa nanti. Itu tergantung dari Bank Indonesia. Berarti yang dari kampus ini hanya mengantarkan ya Pak? Ya, Oh, kita kalau sepil-sepil sampai saat ini udah ada sekitar 60 orang yang mendaftar. 60 orang, tinggal 60 udah lebih 10 ya. Udah lebih 10. Ya, tapi administrasinya dia minta nanti diluluskan sekitar 70 sampai 80 berkasnya. Jadi nanti setelah wawancara akan ada 30 orang yang akan digugurkan oleh Bank Indonesianya langsung. Makanya kalau ingin lulus administrasi, kurikulum vitae dengan daftar riwayat hidupnya dibuat semenarik mungkin.
motivasinya untuk mendapatkan beasiswa ini apa sih gitu kan. Sehingga kami yang membaca, kami yang menseleksi, nanti tahu oh teman-teman mampunya di sini, kekuatannya di sini, dan kelemahan teman-teman di sini. Jadi nanti bisa saja secara administrasi kami luluskan gitu. Tapi nanti akan kembali lagi kepada Bank Indonesia itu sendiri. Nah, mengenai kurikulum vitae nih Pak, hal yang harus dipertonjolkan sama mahasiswa itu apa Pak sebenarnya Pak? Kita kan penerima beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya untuk prestasi. Syarat mutlaknya adalah kalau kamu mendapatkan IPK akhirnya 3,00, berarti kamu bisa mendaftar. Iya. Ya, Benar. berarti kan kalau 2,99 berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, berarti secara otomatis kriterianya udah gugur. Tetapi saya yakin kok anak STAIN ini IPK-nya 3,5 rata-rata gitu kan. Dari situ saja kalian udah memiliki kriteria. Benar. Udah memasuki kriteria. Yang kedua, kalian pasti menjadi mahasiswa STAIN, dibuktikan Iya. dengan KTM. Kalau seandainya mahasiswa semester 3 belum memiliki, silakan minta ke akademik. Ya kan, surat keterangan aktif. Terus untuk daftar riwayat hidup, alangkah baiknya ditulis semenarik mungkin, menjelaskan tentang diri kita, kesibukan kita apa, organisasi internal kita berapa yang kita ikutkan, yang eksternal berapa yang kita ingin ikutkan, motivation letter kita kenapa, adakah misalnya saya ini dari keluarga yang kurang mampu, bisa menceritakan sedikit tentang keluarga, terus motivasi untuk next berikutnya, tahapan semester berikutnya pengen jadi apa. Karena di Gen B ini nanti kan mereka tergabung di Gen B, dituntut untuk aktif baik dalam menulis maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Karena kita ingin membangun karakter-karakter leadership yang ada di STAIN dengan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Oh, Sih, tetap keren ya, harus beda ya. ada Beda dengan yang lain ya. STAIN ini ada agamanya gitu kan. ciri khas dia. Berarti Iya, nanti benar. dari Gen B STAIN tuh harus ada agamisnya, Iya, harus kental ya benar. Pak ya. Ada Islamiknya agak sedikit kental gitu. Oke. Sih. Nah, dari tadi Bapak nih sudah menjelaskan Gen B, Gen B, Gen B. Nah, kaitan Gen B dengan beasiswa BI itu apa Pak sebenarnya? Gini, Gen B itu adalah komunitas. Oh, komunitas. Komunitas yang diwadahi oleh Bank Indonesia. Kalau seandainya, kalau di STAIN saya ambil contoh Ormawa ya. Ormawanya. Ormawa atas nama nanti program studi Iya. 5PS ya. 5 Nah, MPS. itu nanti atau Ormawa lainnya misalnya kayak Mapala, LDK, UKM UKM gitu. lain sebagainya. Ini juga termasuk dalam komunitas Gen B. Jadi penerima beasiswa akan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang enaknya apa ya? Kalau menurut saya di Gen B ini kita dipaksakan untuk aktif. Jadi tidak hanya aktif di internal, tetapi mereka menuntut bagaimana eksternal. Oh, Bagaimana kamu turun ke pendidikan? Nanti ada divisi pendidikan, ada divisi lingkungan, ada divisi entrepreneur. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Bank Indonesia. Misalnya nih, Gen B STAIN Kepri diberangkatkan ke Jakarta, nanti dibiayai oleh dari Bank Indonesia. Jadi nanti ada perwakilan-perwakilan, setiap perwakilan Gen B, komisariat Gen B itu nanti dikumpulkan di salah satu event dari Bank Indonesia. Nanti mereka dibiayai full. Dari tempat tinggalnya, makannya, uang sakunya, itu dibiayai. Pasti yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki leadership yang bagus ya. Pasti. Public speaking yang oke, dan mereka menonjolkan dari komisariat dari STAIN Kepri. STAIN Kepri ini apa sih yang unik? Selain agama, mereka dituntut untuk yang lainnya. oke. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi bagian keluarga besar dari generasi baru Bank Indonesia, karena saya yakin ini akan menjadi agent of the change untuk STAIN sendiri, agent of the champion untuk kita sendiri, sehingga nanti memberikan dampak pada STAIN. Saya akui penerima KIP, penerima beasiswa lainnya, mereka memiliki kemampuan sendiri. Pasti. Pasti ya. Pasti. Tetapi di Gen B ini mereka memiliki intelektual yang berbeda, sehingga nanti mereka memberikan ciri khas yang berbeda. Karena mereka dituntut untuk melakukan kegiatan pada setiap bulannya. Oh, berarti harus setiap bulan harus ada Iya, proker gitu. karena ada laporan. Oh, ada laporan. Ada laporan yang harus dilaporkan ke Bank Indonesia. Karena mereka itu harus dituntut aktif dalam kegiatan apapun. Misalnya promosi kampus, mereka harus yang terdepan. Kalau kegiatan misalnya teman-teman ada sharing tentang perbankan, mereka adalah orang yang paling depan. Iya, iya. Mengenal misalnya cinta terhadap rupiah, mereka itu harus ada bimbingan-bimbingan untuk itu.
Makanya kalau orang bilang kok ada prioritas ya. Iya, mengenai prioritas ini Pak ya. Mengenai prioritas kan kemarin kita sudah menyaksikan sama-sama ya launching dari Bank Indonesia yang ada di Stein ya. Nah, dengar-dengar mahasiswa yang akuntansi dan ekonomi nih Pak yang diprioritaskan. Nah, jadi maksud skala prioritasnya itu Pak berapa persen gitu Pak? Nah, oke. Ini secara prioritas, secara tertulis saja sih sebenarnya menurut Oh, saya. Kenapa demikian? Bank Indonesia kan nggak mungkin arahnya ke tempat yang lain. Pasti arahnya ke ekonomi. ekonomi. Karena kayak melihat BI rate, melihat sirkulasi perubahan ketentuan yang ada di Bank Indonesia itu kan dari anak-anak akuntansi dan sebagainya ya. Iya, benar. Yang berbisnis, entrepreneur, atau yang manajemen, atau yang akuntansi, atau ekonomi syariah. Mengapa prioritas? Dikarenakan ini memang adalah salah satu eh, apa ya promosi mereka. Mereka mengharapkan juga anak-anak tiga prodi ini yang akan berkecimpung di mereka. Tapi apakah yang lain boleh, Pak? Kita terbuka banget ya. Jadi ada Gen B yang saya sering sharing dengan teman-teman di Umrah maupun di Politeknik. Mereka dari mesin menerima beasiswa Dapat Gen B. Gen B ya. Dari mesin loh. Saya berharap anak-anak tafsir dari Stein Kepri menerima beasiswa Gen B. Itu yang saya harapkan. Jadi nanti kalau lihat pembedanya apa, anak Stein punya anak tahfiz gitu Iya, kan. benar-benar. Ya kan kalau yang umrah memiliki akuntansi kita juga memiliki. Punya. Ya, Iya. mereka punya bisnis kita juga Kita memiliki punya bisnis. bisnis. Mereka punya ekonomi kita memiliki ekonomi. Iya. Tapi kalau mereka punya tafsir bisa dikatakan enggak ya. Ada tapi enggak banyak. Iya, Tapi benar. Stein ada. Ada. Iya kan? Komunikasi kita ada. Jadi skala prioritas itu hanya kalau menurut saya hanya tertulis saja sih. Tetapi kalau untuk seleksi berkas kami tidak terlalu memandang hal itu. Kami lebih memandang prestasi yang dimiliki atau kurang mampu atau tahfiz Quran. Oke, berarti nggak memandang totalitas mengenai prodi ya Pak ya? Benar, karena siapapun yang mendaftar kita terbuka, kita siap menampung dan kita siap profesional dalam memberikan siapa yang akan menerima beasiswa secara administrasi kita luluskan. Baik teman-teman, jadi beasiswa ini nggak hanya berpakuan dengan prodi ya Pak ya? Iya, benar. Kita harus punya prestasi, setidaknya keinginan kita untuk aktif ya Pak ya? Demi nama kampus juga gitu ya Pak ya? Nah, jadi kita ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Eh, menurut Bapak nih, kita nih di Stein ini kan di Kecamatan Toapaya ya. Kecamatan Toapaya itu dibilang kalau masih kecil juga nggak juga, dibilang besar juga nggak juga gitu Pak. Nah jadi menurut Bapak nih rancangan program kerja apa sih Pak yang pas untuk nanti Genbi Steinsar ini Pak? Karena kan kita harus ada pengabdian juga ya Pak ya ke masyarakat. Nah jadi rancangan program kerja yang pas gitu menurut Bapak enaknya bagaimana? Sebenarnya banyak program kerja yang pas, tidak hanya di Tuapaya ya, ya kan. Iya. Untuk di seluruh tempat kalau saya lihat pengabdian kepada masyarakat seharusnya tidak hanya KKN atau PPL, Benar. benar ya. Tetapi kayak penelitian, situ kita turun ke masyarakat, memberitahu kepada masyarakat bahwa oh ini loh program kita gitu kan. Apakah nanti dalam bentuk edukasi. Kita nih saya sepil sedikit deh programnya. Nah, boleh boleh. Programnya adalah kayak cinta terhadap uang rupiah, Oh, ya cinta kan? uang dulu ya. Heeh. Cinta terhadap uang rupiah. Kalau kita memiliki uang rupiah, biasanya kita ronyok-ronyok-ronyok. Itu Iya, padahal di dalam uang rupiah itu ada pahlawan kita, benar. ada histori yang panjang. Dan kalau menurut saya, ini kalau tidak kita rawat dari sejak dini, ini sayang, kan? Sayang banget gitu kan. Ini salah satu program kecil yang harus kita tanamkan kepada anak-anak atau masyarakat luas terhadap uang rupiah gitu. Padahal uang rupiah kita ini adalah salah satu uang yang menurut saya kuat dalam mata uang di dunia, amannya, safety-nya itu salah satu yang terkuat di dunia. Iya, Itu hal yang kecil ya, hal yang kecil. benar. Belum lagi kita nanti bahas tentang lingkungan, belum lagi kita bahas tentang agama dan sebagainya. Ya, Iya, iya, iya. Tapi berarti banyak ya Pak ya impactnya untuk ke masyarakat nanti ya Pak ya. banyak banget menurut saya yang penerima Gen B nanti, penerima beasiswa ini saya harapkan juga berperan aktif dalam mempromosi STAIN pastinya. Pasti. Saya pengen mereka menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi terhadap STAIN.
Karena Stein ini saya yakin dibangun dengan kekeluargaan, Ya. dan saya yakin Pak Ketua kita juga sangat welcome terhadap pembangunan Stein. Kalau saya lihat pembangunan terus-menerus digencarkan oleh Pak Ketua, Iya. ya kan? Benar. Apalagi ini menuju IAIN ya, Pak ya. Iya, persiapan IAIN dan next time menjadi UIN yang paling tinggi. Harapan saya juga nanti hal-hal yang besar dilakukan Pak Ketua ini berimpact pada kita semua, sehingga generasi-generasi baru, sehingga peminat Stein ini makin banyak. Kita tidak hanya memikirkan dunia, tapi harus memikirkan akhirat juga. Harus seimbang ya, Pak ya. Oke, Pak, ini terakhir nih, Last Pak. ya. Last nih Last. terakhir. Nah, pesan dan kesan apa untuk apa pesan lah Pak untuk kita semua nih mahasiswa Stein Sarkepri nih, Pak. Kalau saya dari dulu memberikan pesan apa, tetap cinta dengan alma mater. Ya, pasti. Maupun prodi apapun, kalau kalian cinta terhadap alma mater dan bangga terhadap kampus kita sendiri, itu saya yakin tanpa disuruh kalian akan bergerak. Benar nggak? Benar-benar. Kalau kalian merasa saya ini kurang bermanfaat bagi Stein, belum tentu. Orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan tingkat kesuksesan orang itu berbeda-beda ya. Iya, pasti. Jadi harapan saya, cinta dan banggalah terhadap alma matermu, karena kalau kamu udah cinta dan bangga, kamu akan melakukan itu dengan ikhlas. Iya, benar-benar. Benar kan? Nah, Tanpa ada imbalan sesuatu. benar. Ya, Pak ya. Disuruh tidak disuruh, bantulah promosi, dia langsung bantu, langsung men-share, atau dia memberitahu, ya saya di Stein loh, saya kayak gini. Iya, dengan cara meng-share informasi ya, Pak ya. Itu juga salah satu dampak cinta kita ke Iya Stein. benar, apalagi Stein ini salah satu kampus yang di Tanjung Pinang UKT satunya 400.000. Dari mana ya kampus yang memberikan UKT 400.000? Bayangkan, cobalah ke kampus lain ya. Saya tidak ingin membedakan dengan yang lain. UKT-nya, SPP-nya dibayar 6 bulan sekali 400.000. Bayangkan, kampus mana ya yang memberi? Dulu saya swasta masih 1.200.000. Dulu 2011 ya. 2011 saya 1.200.000. Ini 400.000 nggak mau kuliah. Aduh. Sayang banget ya. Peluangnya Karena besar. kesempatan ada, beasiswanya banyak, apalagi ini sepil-sepil saya dengar tahun 2024 300 KIP kita menerima. 300 tahun ini. Iya, tahun ini 300 KIP. Ditambah beasiswa dari Bank Indonesia, belum lagi provinsi, belum lagi Basnas, belum yang lain-lainnya. Menurut saya, kalau tidak ada kemauan untuk kuliah, kok nggak mau gitu. Iya, Padahal benar. kesempatan besar itu banyak. Yes. Jadi disayangkan ya, Pak ya kalau Iya. tidak mengambil kesempatan itu ya, Pak. ya. Ayo generasi muda, ini kan generasi emas 45. 2045, kalau tidak dibangun dari sekarang, tidak akan bisa mendapatkan impact yang besar. Benar. Jadi teman-teman, ya sekian podcast dari kita ya, Pak ya. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak, mengenai beasiswa Bank Indonesia ini. Ya lebih dan kurang kami mohon maaf ya, Pak ya. Sampai jumpa di lain podcast kawan-kawan. Bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.